Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini merupakan video lanjutan dari video yang judulnya Kunci Kebebasan untuk Korban. Nah, sebenarnya Holy Grail atau piala kita untuk benar-benar lepas dan bebas itu simbolnya that's it, no contact gitu ya. Nah, mungkin video ini lebih ditujukan untuk hubungan NPD dan supply yang sifatnya masih pacaran, pasangan, kekasih seperti itu ya. Pasti beda halnya kalau dengan hubungan keluarga atau hubungan yang sudah menikah. Nah, apa judul dari video kali ini? Judulnya yaitu No Contact yang Salah. The Wrong No Contact. Loh, kok no contact yang salah gimana? Jadi saya perlu menjelaskan lebih detail tentang no contact. Sebenarnya no contact itu yang gimana sih? Kok bisa ada no contact yang salah? Kalau cuman kata-kata no contact biasa, oke, kita bener-bener nggak kontak, nggak komunikasi, nggak telepon, nggak chatting, nggak ketemu. Itu no contact, that's it, sampai situ aja. Bukan seperti itu yang saya maksud. Jadi ada yang namanya no contact yang salah. No contact yang salah itu apa? Jadi banyak dari korban supply berpikir bahwa gue udah no contact kok sama dia. Nah, tapi sebenarnya no contact yang dimaksud untuk menghadapi NPD itu nggak sesimpel itu kayak gitu. Nah, nomor satu, the wrong no contact. No contact yang salah tuh kayak gimana? Nomor satu, lihat-lihat sosial medianya. Nah, lihat-lihat sosial medianya tuh apa intinya? Buka FB-nya, buka Instagram-nya ya, walau mereka nggak tahu. Dan kalian nggak bener-bener ngeblok IG-nya dan kita masih lihat, pengen lihat juga. Nah, itu menurut saya bukan no contact. Karena apa? Itu akan memancing emotional thinking yang sangat parah. Karena kalian akan lihat lagi orangnya, akan lihat baca-baca lagi siapa sih yang komen fotonya, yang nge-like siapa aja gitu. Apakah dia udah ada supply baru ya? Siapa yang gantiin gua nih? Wah, terus siapa yang lagi deket sama dia? Segala macam gitu. Jadi kalau yang bener-bener no contact, nomor satu, nggak pernah, jangan buka-buka lagi Instagram, Facebook, media sosialnya. Aku seharian memang udah tutup buku aja, case close, seperti itu. Kemudian yang kita pikirin ketika kita kepo di dalam Instagram, di dalam Facebook gitu, kalian akan teringat kembali dengan masa-masa golden period, masa-masa love bombing, karena kalian melihat picture-picture atau gambar-gambar yang dipost di situ tuh sepertinya indah-indah gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah ada orang lain yang lagi di masa-masa golden period. Nah, itu akan mengganggu logic thinking kita yang harusnya kuat, robust, dan jangan sampai runtuh ke emotional thinking lagi cuman gara-gara lihat foto di Instagram kayak gitu. Nah, kemudian yang nomor dua, email. Kalau kalian nggak ngeblok emailnya atau masih memberi celah untuk dia kontak ke kita, itu menurut saya bukan real no contact. Jadi no contact yang saya harapkan adalah bener-bener nomor satu, kita tidak berinteraksi di dalam sosial media, dan email juga ditutup seperti itu. Kemudian no contact yang salah, yang ketiga kayak gimana ya? Itu apa? Kalian nggak ngeblok, kalian masih membuka celah untuk NPD ini bisa gampang ngubungin kalian via WhatsApp, via Line, via chatting apps gitu ya. Itu namanya bukan no contact. Karena no contact yang bener-bener itu kalian sudah ikhlas. Namanya sudah ikhlas, kalian memang sudah menganggap bahwa kalian pengen bener-bener jauh dari namanya toxic ini. Hati-hati karena emotional thinking kita itu bener-bener berbahaya banget kalau logik kita nggak bener-bener kuat gitu ya. Jadi biarkan ini menjadi no contact yang robust. Block, jangan pernah beri celah,
dan kalian akan lebih mudah untuk nggak mikirin untuk kontak dia, atau bahkan kok dia nggak kontak saya gitu loh. Jadi jangan membuat celah untuk adanya hovering atau yaitu siklus keempat, karena itu akan memaintain interaksi dengan orang NPD ini dan akan menjadi subjek untuk kontrol, fuel, balik lagi ke emotional thinking. Kenapa kalau kita udah tahu ini api, kenapa kita harus terus main api? Nomor 4, yang lebih ekstrim lagi, kalau bener-bener real no contact, itu kita nggak perlu nyimpen nomor teleponnya, karena itu bisa membuat celah apa? Emotional thinking kita masih punya nomornya. Wah, kok kayaknya gue udah baikan ya, wah lagi ini nih, lagi tahun baru, ngucapin nggak ya? Wah, dia ulang tahun, pengen ngucapin. Nah, itu akan menimbulkan problem ya, karena kita harus reduce emotional thinking. Semua resiko harus diantisipasi. Itu yang keempat. Kemudian kalau kalian bilang, tapi saya inget kok, hafal nomornya gitu, karena sering kontak, mungkin dulu pernah pacaran gitu, nggak apa-apa, hapus aja. Lama-kelamaan kalian juga bakal lupa kok. Jadi mungkin daya ingat kita terhadap angka-angka itu memang panjang, karena ini mantan yang sangat berkesan dan kayak gitu ya. Tapi lebih baik kalian delete, jadi kalian lama-lama juga akan lupa dan kalian lebih gampang move on, seperti itu. No contact yang salah apa yang nomor 5? Nah, itu apa? Talking to friend. Apa maksudnya? Ngobrolin tentang NPD ini ke teman-teman, gosip gitu ya, ada mutual friend. Kita masih kepo nih, kabarnya gimana? Itu emotional thinking. Further interactionnya apa? Teman kita bakal ngasih tahu cerita-cerita terbarunya tentang dia. Oh, sekarang dia pindah loh ke sini. Oh, sekarang dia kerja loh, posisinya ini. Sekarang dia buka usaha apa segala macam. Nah, jadi lebih baik kita nggak perlu kepo-kepo tentang dia lagi. Ibaratnya kalau memang udah ikhlas, memang bener-bener nih ya mau no contact, itu bener-bener kita harus reserve kepada diri sendiri. Terapkan logical thinking, fokus maju ke depan, nggak perlu ngomong-ngomongin lagi, nggak perlu kepo-kepo lagi. Jadi lebih baik tahu sedikit informasi tentang NPD ini yang bisa memancing emotional thinking kita. Kemudian yang nomor 6, no contact yang salah, yang lebih parah apalagi iseng-iseng lewat-lewat depan rumahnya, muter-muter di komplek, di klasternya, lihat, oh ada siapa ya di rumahnya, terus datang ke depan kantornya, lihat siapa ya yang lagi sama dia, atau dia lagi di kantor nggak ya, lagi di rumah nggak ya, segala macam. Nah, itu bener-bener no contact yang salah. Walaupun kalian tidak ada komunikasi sama sekali, menurut saya itu bukan no contact. Kalau masih iseng-iseng ke tempat-tempat kerjanya, ke tempat-tempat rumahnya, ke tempat-tempat kontrakannya, kosnya, segala macam, itu bukan no contact artinya. Kemudian yang nomor 7, iseng-iseng juga kontak-kontak keluarganya. Aduh, ini harus ngucapin silaturahmi atau ngucapin selamat hari raya seperti itu. Itu juga menjadi resiko, dan itu bukan no contact yang 100% kalau kita memang masih iseng-iseng berusaha ngubungin saudaranya atau keluarganya. Nah, kemudian no contact yang salah yang nomor 8, yaitu apa? Yang paling parah, cari tahu tentang pacar barunya. Nah, kalian pasti wondering ya, udah putus gitu kan, pasti efeknya gini nih, jungkat-jungkit, terus masih, aduh gila nih, gua nggak bisa. Akhirnya bener-bener bubar, bener-bener udah nggak kuat, this is enough and enough. Tapi kalian pasti ada ting-ting menggelitik gitu, terus emang dia sama siapa ya? Wah, selama ini triangulation, mungkin dia sama TTM yang A, B, C. Nah, terus kalian udah no contact kan, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan gitu. Terus kalian kepo nih, wah ternyata dia siapa ya supply yang ngegantiin. Nah, dengan kalian kepo dan cari tahu, itu tentu bukan no contact namanya, walaupun nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi 8 hal the wrong no contact. Kalau bisa terapkan no contact yang bener-bener real, robust, dan jangan sampai melakukan antara nomor 1 sampai 8 ini. Ini adalah the wrong no contact. Jadi untuk bener-bener no contact itu paling susah. Itu memang 100 hari pertama, atau gampangnya saya sering ngomong 3 bulan gitu ya. Kalau memang bener-bener bisa nerapin no contact ya, tapi bener-bener no contact yang real tanpa adanya pencemaran dari nomor 1 sampai 8 ini,
saya jamin hari ke 101 dan seterusnya jauh lebih mudah untuk dapat kunci kebebasan. Dan itu bener-bener lega banget. Pertama, kedua, bener-bener aduh, kalian boleh bangga deh atas pencapaian itu, karena bener-bener itu adalah sebuah piala yang kita lakukan untuk self love kepada diri kita sendiri. Kita udah nyelamatin diri kita sendiri dengan menerapkan no contact ini, dan juga terapkan no contact yang benar. Jangan sampai jatuh ke the wrong no contact. Oke? Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa kontak saya di sini @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat, dan di video selanjutnya nanti saya juga akan kasih tahu tentang tips-tips gimana kita bener-bener strong, bener-bener inget terus dengan logical thinking dan menekan emotional thinking dengan cara-cara yang cukup unik dan juga yang dulu pernah saya lakuin. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.